sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filosofi warna putih atau warna kelompokan. Putih adalah melambangkan kesucian atau kebersihan hati, yang dimana salah satu yang diambil dari bendera kemerdekaan kita itu yaitu warna putih. Karena kenapa? Disinilah letak kesucian hati kita, kemurnian hati kita, dan disinilah tepatnya kemerdekaan atau kebahagiaan, puncak kebahagiaan di sini atau puncak iman. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Laudian Jufri. Saya dari kelompok putih. Perkenalkan, nama saya Boy Pranata. Saya dari kelompok putih. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Karnanda. Saya dari kelompok putih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Waluddin Islamulo. Saya dari kelompok putih. Perkenalkan, nama saya Ismail Rajaya. Saya dari kelompok putih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang public speaking. Public speaking adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyampaikan pendapat atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Seseorang bisa menyampaikan sesuatu di depan umum atau informasi secara jelas terhadap audiens yang mengaudienskan dan merupakan teknik bicara yang tepat. Baik, seperti contoh berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kompleks problem solving. Kompleks problem solving merupakan gabungan antara kemampuan berpikir dan kemampuan mengemukakan alasan terhadap suatu kejadian. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan tetapi kita tidak tahu caranya untuk mencapai tujuan kompleks problem solving? Bagaimana caranya? Sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya adalah contoh pemecahan masalah menggunakan poin CPS yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk poin CPS yang pertama adalah pengembangan pemikiran positif, yang dimana di sini kita ambil contoh masalahnya yaitu tawuran pelajar. Nah, di sini kita kembangkan pemikiran positif dari tawuran pelajar. Nah, kita coba mencari ide-ide positif dari tawuran pelajar ini apa saja. Misalnya, mungkin pelajar tawuran karena membela nama baik mereka, nama baik keluarga, bahkan nama baik mereka sendiri, sehingga mereka harus tawuran untuk menghindari nama mereka diinjak-injak. Nah, terus yang kedua untuk poin CPS adalah identifikasi masalah. Nah, di sini identifikasi masalah lebih tepatnya itu mencari penyebab dari masalah tawuran itu sendiri. Nah, tawuran pelajar berbagai macam penyebab. Contohnya karena cekcok di dalam kelas, urusan cewek, pasangan, atau bahkan dari urusan pribadi mereka sendiri. Nah, terus yang ketiga adalah mencari ide. Di mencari ide ini adalah kita mencari bagaimana cara memecahkan tawuran pelajar ini. Untuk ide sendiri tawuran pelajar, kita ambil contoh dengan pendekatan orang tua dan guru. Pendekatan orang tua dan guru sangat penting agar mental anak-anak sekolah bisa terjaga dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah apakah mencari ide, pada bagian mencari ide tadi sudah benar atau belum. Di evaluasi ini kita coba pikir kembali apakah ide yang kita berikan tadi itu, yaitu pendekatan orang tua dan guru, ini cukup membantu dalam pemecahan masalah agar tawuran ini tidak terjadi. Nah, terus yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah eksekusi. Eksekusi adalah penerapan dari ide tadi. Ide tadi itu kita
pendekatan dengan orang tua dan guru. Nah, di bagian eksekusi ini adalah kita berbicara mengenai orang tua dan guru, gimana orang tua dan guru ini sebaiknya bertindak. Nah, di sini kita melakukan pendekatan kepada orang tua dan guru. Kita bicara baik-baik kepada orang tua dan guru. Apakah anak mereka sudah dididik dengan baik dan sebagainya. Terus yang keenam yaitu adalah pengecekan kembali. Nah, pengecekan kembali ini adalah kita cek dari awal apakah pengembangan pemikiran positif, identifikasi masalah, mencari ide, evaluasi, eksekusi sudah benar kita berikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis atau kemampuan berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir kreatif dan independen. Contoh dalam berpikir kritis, yang pertama kita harus mengobservasi suatu masalah. Nah, di sini bagaimana kita untuk berobservasi suatu masalah atau kemampuan yang tinggi akan selalu berpikir rasional dan logis serta memiliki alasan yang jelas. Nah, disitulah kita harus mengobservasi masalah terlebih dahulu, menganalisis dahulu, baru kita cari solusinya. Yang kedua, kemampuan analitis yang tinggi. Kita di sini harus mempunyai analitik yang tinggi dalam mengambil keputusan agar dapat meningkatkan observasi suatu masalah. Secara tidak langsung, kemampuan analisis yang kamu miliki itu akan berkembang jikalau kamu berpikir kritis. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang people management. People management adalah kemampuan untuk memberikan motivasi, mengatur dan mengarahkan para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga produktivitas mereka bisa meningkat. Dan berikut kami akan menjelaskan beberapa contohnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh mengenai people management yang harus kita ambil dalam people management, yaitu kita komunikasikan terlebih dahulu masalah apa yang dialami oleh seseorang. Kita harus komunikasikan gimana caranya supaya orang ini misalkan contoh teman kita ini udah 2 orang punya masalah. Nah, terus kita komunikasikan dulu yang pertama masalahnya apa gitu, sehingga mereka bisa berkelahi atau apalah. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah memiliki rasa empati. Di sini memiliki rasa empati itu maksudnya adalah kita tunjukkan ke dia, misalnya orang yang berkelahi tadi, kita tunjukkan bahwa kita itu memiliki rasa empati ke dia. Kita tanya dia, kenapa kamu bisa begini, bisa begitu, kenapa kamu bisa berkelahi. Nah, jadi di sini yang berkelahi tadi bisa terketuk jiwanya itu, oh ini teman kita ini empati sekali dengan kita gitu. Nah, terus untuk yang poin selanjutnya adalah training. Kita training dia. Training ini erat kaitannya dengan rasa empati tadi. Training ini kita latih dia, ini loh seharusnya kamu biar kamu tidak berkelahi. Kamu itu harus buka terhadap temanmu, kamu itu harus fleksibel. Terus yang selanjutnya adalah reward itu penghargaan. Kita berikan penghargaan ke dia. Oh, kamu hebat sekali. Lihat temanmu yang dipukul atau apa, kamu bantu dia begini. Terus poin selanjutnya adalah kesabaran. Nah, ini yang kesabaran ini adalah poin yang paling penting karena kita berhadapan dengan manusia yang tentunya tingkat egonya beda-beda. Jadi kesabaran di sini sangat dibutuhkan. Terus yang selanjutnya adalah open minded. Di open minded ini kita buka pikirannya dia. Kalau kamu misalnya contoh berkelahi tadi, kalau kamu berkelahi, kamu akan gini loh, kamu akan terluka, masuk rumah sakit, kamu yang akan susah sendiri ya. Itu poin open minded. Kan nggak bisa tiga. Poin selanjutnya yaitu kepemimpinan. Di kepemimpinan ini kita tunjukkan ke dia bahwa
kita ini bisa menjadi seorang pemimpin, kita bisa mengarahkan dia untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu poin kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini erat kaitannya dengan kepemimpinan. Kenapa? Karena kalau kita memimpin orang yang kita pimpin harus menganggap kita itu bahwa kita dapat dipercaya gitu. Yang selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi ini kita harus bisa fleksibel, maksudnya kita harus bisa menerima gimana caranya dia, misalnya karakternya dia begini, kita harus begini. Terus yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi ini adalah bagaimana kita mengatur dia, misalnya kita di dalam ruang lingkup organisasi, kamu harus gini loh, kamu harus baik-baikin dia, kamu harus bisa mengarahkan dia agar tidak berkelahi dan sebagainya. Nah, mungkin itulah poin-poin yang people management tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang creative thinking. Creative thinking adalah kemampuan individu yang dapat mengarahkan pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas sehingga dirinya penuh dengan kemampuan yang menghasilkan karya-karya yang unik, dan juga dapat diartikan sebagai cara berpikir yang dapat dilakukan di luar batas kemampuan manusia. Saja yang kita butuhkan di dalam membangun creative thinking, yaitu ada 4 poin. Adalah asosiasi. Coba buka berita baru tuh. Ini bagus nih. Ini harus yang kita kembangkan ya. Oke. Kemudian poin selanjutnya yang dibutuhkan untuk berpikir creative thinking yaitu questioning, yaitu mempertanyakan. Kita perlu mempertanyakan banyak hal, seperti contohnya misalnya kenapa gambar ini dibuat, apa fungsi gambar ini dibuat, dan untuk kedepannya apa manfaat gambar ini kita buat. Nah, begitu. Jadi di sini kita untuk menginformasikan kepada halayak banyak, itulah fungsi yang kedua ini, yaitu questioning. Oh bro, wih, yang baru ini bro, baju ini nggak kayak kemarin kan polos, kalau ini ada gambarnya kan, nah, jadi orang-orang tertarik dong bro. Iya. Wih, gimana bisa dibuat ini? Ya bro, ini orang-orang kreatif ini bro yang buat kayak gini. Bisa apa ini bisa dibuat begini nih? Untuk apa ini? Biar orang-orang luar tuh tertarik bro, makanya kan gaya bro. Gitu bagus ya. Oke dah. Ya dah. Nanti ke pengamatan, kemampuan mengamati dan menajamkan dalam melihat peluang inovasi. bagus juga tasnya bro. Ya. Oh, tapi ini satu tali ini mahal juga harganya ini. Gimana kalau kita buat yang lebih murah harganya, kita cari bahan-bahan yang sederhana, kita buat harganya murah, pasti banyak orang tertarik ini. Kita buat gaya yang lebih keren dengan harga yang murah, kita jual, pasti lebih tertarik orang ini. Itu eksperimen, yaitu keberanian dalam mencoba dan mengamati hal-hal yang baru.